Sekarang saatnya Tsukasa dibangkitkan. Mirai menangis mendengar hal itu. Akhirnya setelah sekian lama, dia bisa melihat kakaknya lagi. Senku berkata jika itu juga pertaruhan, jadi mereka hanya bisa mencobanya saja. Perkataan Senku ini membuat Ryusui menyadari sesuatu. Seharusnya Senku juga bisa menghilangkan tanda pembatuan dan juga menyembuhkan luka setelah melawan Ibara. Namun Senku tidak menggunakan Dr. Stone karena tanda di dahinya juga belum hilang. Jadi satu-satunya alasan Senku tidak menggunakan Medusa ialah senjata itu sudah kehabisan tenaga. Untuk itulah Senku menyisakan sinar pembatuan untuk membangkitkan Tsukasa. Semua orang di sana terkejut dan bertanya, apakah Medusa juga memiliki baterai? Senku juga tidak tahu sejauh itu, karena dia juga tidak bisa langsung membongkarnya dan mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akan tetapi intinya, senjata ini tetap membutuhkan energi. Senku memberitahu, ketika dia membatukan Ibara dengan jarak 5 meter, cahaya yang dihasilkan Medusa hanya sekitar 1 meter saja. Kirisame pun teringat sesuatu mengenai hal itu. Dia mengingat perkataan pemimpin. Waktu itu pemimpin berkata, kalau senjata pembatuan tidak boleh digunakan dalam jarak yang luas. Mungkin Medusa kehabisan tenaga karena pembatuan jarak luas yang dilakukan Ibara. Mengesampingkan masalah energi Medusa, Senku mendatangi tempat hibernasi Tsukasa dan berharap Medusa masih bisa digunakan. Senku sempat teringat masa lalu dan janjinya pada Tsukasa. Dulu Senku mengatakan kalau satu-satunya cara menyelamatkan nyawa Tsukasa ialah membatukannya. Sekarang saatnya Senku menepati janjinya dulu. Mirai meletakkan Medusa di tangan kakaknya. Dia berharap agar setidaknya Medusa masih bersinar sedikit saja. Taichu menekan tangan Mirai dan memintanya untuk memegang erat tangan kakaknya itu. Aku paham dengan maksud Taichu. Dia berpikir kalau Medusa setidaknya akan bersinar ketika ditekan dengan keras. Meskipun Senku tidak mempercayai kemungkinan yang tidak pasti seperti itu, Senku tetap ikut menekan Medusa. Gen dan Chrome juga ikut menekan senjata Medusa. Lalu mereka semua berkata, 1 meter, 1 detik. Cahaya pembatuan Medusa menyinari Tsukasa. Senku langsung menggunakan cairan kebangkitan dan menyeramkannya ke tubuh Tsukasa. Ini menjadi momen kebangkitan yang mengharukan. Setelah itu Tsukasa langsung menghampiri Senku dan menanyakan situasinya. Matsukase terkejut dengan ketenangan yang ditunjukkan Tsukasa ini. Namun pada akhirnya Tsukasa juga dibuat terkejut ketika Senku akan menyerang ke bulan. Selain itu Tsukasa juga paham kalau alasan Senku membangkitkannya ialah karena dia ingin orang dengan kekuatan luar biasa dan mereka akan menyerang ke bulan. Matsukase yang melihat Tsukasa itu, dia langsung sadar kalau Tsukasa adalah prajurit hebat yang telah melatih tubuhnya ke batas maksimal. Untuk itulah Matsukase ingin bertarung dengan Tsukasa. Pertarungan tidak diperlihatkan secara menyeluruh, tetapi pertarungan ini sudah menunjukkan kekuatan Tsukasa yang luar biasa. Matsukase menerima kekalahan dalam pertarungan itu. Sementara itu, Tsukasa sadar kalau Matsukase itu kuat. Jika saja dia menguasai seni bela diri modern, maka mungkin akan menjadi semakin kuat. Tsukasa berkata kalau Matsukase itu cukup memiliki potensi. Lagi pula Tsukasa juga merasa tidak layak untuk bergabung dengan kerajaan sains. Dulu dia pernah menghancurkan banyak patung batu dengan idealismenya sendiri. Senku tidak peduli dengan hal itu.
karena mereka juga bisa mengembalikan patung-patung itu menjadi normal lagi. Mengingat Medusa sudah kehabisan energi, sekarang Senku menjadi satu-satunya orang yang masih memiliki tanda pembatuan. Namun Senku tidak memperdulikan hal itu sedikit pun. Tetapi Gen memiliki rencana lain. Dia menggunakan cat untuk membentuk tanda pembatuan seperti dulu lagi. Dia berkata kalau cat itu akan hilang ketika mereka mengalahkan orang menjadi dalang pembatuan umat manusia. Ryusui dan yang lain juga mengikuti ide Gen itu. Lalu Gen juga memberikan cat itu pada Tsukasa. Dia juga menggoda Tsukasa untuk mencairkan suasana di tempat itu. Tsukasa pun menggunakan cat itu. Dan ini juga menjadi tanda kalau dia sudah bergabung dengan kerajaan sains. Sekarang saatnya untuk memulai proyek untuk menyerang ke bulan. Untuk itu kini saatnya memulai pelayaran. Saat itu Tsukasa berbicara dengan Gen. Tsukasa dulu menganggap kalau kesalahan terbesarnya waktu itu adalah membangkitkan Gen yang akhirnya berkhianat. Namun sekarang tampaknya pandangan Tsukasa pada Gen telah berubah. Di lain tempat, Senku meminta yang lain untuk segera mengangkat barang-barang ke kapal. Ginro merasa kesal karena mereka baru saja tiba, masa sudah mau berlayar lagi. Sementara itu Yuzuriha dan Kaseki diminta Senku untuk membuat peta jalan luar angkasa. Kaseki sadar kalau ini berbeda dengan cetak biru biasanya. Senku sebenarnya meminta mereka berdua untuk membuat peta itu simpel saja. Yang penting 3 dimensi. Namun Yuzuriha dan Kaseki sangat bersemangat untuk membuatnya. Esok paginya peta jalan luar angkasa sudah jadi. Senku dan yang lain langsung melihat peta 3 dimensi itu. Senku hanya bisa terdiam karena Kaseki dan Yuzuriha membuat globe dengan detail dan berukuran besar. Mengesampingkan hal itu, Senku langsung membahas intinya. Sekarang mereka akan mengumpulkan bahan dari seluruh dunia. Jadi dia membutuhkan banyak orang untuk ikut dalam Perseus. Senku berkata kalau mereka akan bangkitkan semua orang di seluruh dunia. Lalu mereka juga akan bangun kota di lokasi yang berbeda-beda. Jadi setelah mereka menyelesaikan misi ini, mereka baru bisa pergi ke bulan dengan kapal luar angkasa. Ukyo tampak mengkhawatirkan sesuatu. Karena dengan bangkitkan banyak orang, pasti akan melebihi batas orang dengan nomor Danvers. Yang artinya orang-orang itu akan melebihi 150 orang. Tentunya pasti akan ada orang jahat di antara orang-orang yang dibangkitkan. Tsukasa menanggapi hal itu dengan tenang. Meskipun ada orang jahat, mereka pasti tidak akan menjadi masalah besar. Dia meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Lagi pula Tsukasa juga terkenal di luar negeri. Jadi orang-orang pasti sudah paham dengan kekuatannya. Mungkin yang bisa mengalahkan Tsukasa di zaman ini adalah pistol yang dibawa Yo. Untuk ekspedisi dunia ini, mereka akan pergi ke timur lebih dulu. Jadi mereka akan melewati Samudra Pasifik. Ryusui langsung mengatakan kalau yang pertama menemukan pulau di Samudra Pasifik, mereka akan dihadiahi 100.000 drago. Mendengar hal itu, Minami langsung bawa pergi Ryusui dari sana. Karena Tsukasa ini adalah orang yang tidak menyukai peradaban dunia modern dulu. Minami langsung berkata pada Ryusui kalau Ryusui itu tidak cocok dengan Tsukasa, karena Ryusui itu begitu menyukai dunia lama. Lagi pula dulu Minami juga sempat membenci Ryusui. Tetapi pandangannya sedikit berubah karena sikap Ryusui ternyata tidak seburuk itu. Ryusui menanggapinya dengan tenang. Dia berkata kalau seberapa banyak Minami membencinya, Ryusui tetap menyukai Minami karena Ryusui menyukai semua wanita. Minami berkata kalau tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Tetapi Ryusui menanggapinya
Kalau uang adalah ciptaan yang digunakan untuk kenyamanan bersama, uang digunakan untuk menyatukan harapan bersama. Jadi inilah alasan manusia bisa menguasai dunia. Sukasa hanya bisa tersenyum mendengar perkataan Ryusui itu. Paginya Senku sudah mulai persiapan untuk berangkat. Mereka butuh banyak alkohol untuk membuat asam nitrat, karena bahan utama membuat asam nitrat adalah alkohol. Untuk itulah kota pertama yang harus mereka buat ialah kota jagung, dan lokasinya adalah Amerika. Senku berkata, kalau di Amerika ada jagung yang namanya Yellow Den. Jagung itu memiliki kondisi yang sangat bagus. Mendengar hal itu, Gen jadi teringat ketika Senku sedang berperang dengan kerajaan Tsukasa dulu. Waktu itu Gen membuat kebohongan tentang kebangkitan Amerika. Namun sekarang mereka akan mewujudkan perkataan itu dengan tangan mereka sendiri. Kini saatnya Senku dan yang lainnya memulai ekspedisi ke seluruh dunia.